Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam ibadah Raya Online Home Ministry. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja, dan kita akan melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan, bahkan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang mati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat mati. Allah jadi anugerah dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kaulah jadi anugerah dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan dan Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami selama berapa hari yang kami lewati bersama-sama Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami pada saat ini tidak mengurangi kasih Tuhan buat setiap kami. Kami akan terus melihat kebaikan dan kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Khususnya pada ibadah Raya Online pada saat ini Bapa, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan dicurahkan dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan. Kami mengikuti ibadah ini bersama-sama, dan biarlah ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Semua yang siap beribadah bersama saya katakan amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sangat indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib bukti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau Yesus, Kau Yesus.
kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib bukti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sama-sama, ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan terus, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Kau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Kami kagum hormat kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima segalanya Tuhan. Kau mati dan bangkit bagi kami. Kau terima segalanya. Kau tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini kami Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Kaulah kebenaran kami, Kaulah jalan kami Tuhan. Kaulah kehidupan untuk selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi.
Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu kita siap memuji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Mari sama-sama memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Di bawah kakiku, ku pakai
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Firman Tuhan adalah jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Karena firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita bisa kembali beribadah. Dan pada hari Kamis kemarin gereja merayakan sebuah perayaan yang sangat luar biasa, yaitu perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan khotbah untuk melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Tapi kita akan fokus tentang kenaikan Tuhan Yesus. Karena hari Kamis kita baru merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Bapa yang membuat kami ada saat ini. Oleh karena itu kami mengucap syukur karena Bapa yang telah mengadakan segala sesuatu itu memperhatikan kami. Bahkan mengangkat kami menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu saat ini kami menaikkan semua rasa syukur kami. Karena Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas maut. Bahkan Dia telah mengalahkan maut. Dia berkuasa atas segala macam masalah. Bahkan Dia berkuasa atas semua hukum alam. Karena itu Dia terangkat ke sorga. Disaksikan oleh murid-murid yang menjadi saksi. Yang mencatat lewat kitab suci firman Tuhan yang kami percaya. Oleh karena itu saat ini kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan. Kami rindu mendengar firman. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu. Yang sakit biarlah Tuhan jamah saat ini. Mereka sembuh oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang datang dengan berbagai macam masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua kelimpahan dari sorga, semua kepenuhan dari sorga memenuhi hidup kami. Sekarang sampai selama-lamanya kami milik Tuhan Yesus. Kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kami. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sobat Home Ministry, pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus secara langsung tentang siapa Yesus. Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan bahwa Bapa ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam Bapa. Oleh karena itu saat ini kita akan melanjutkan khotbah kita pada minggu yang lalu dengan tema hari ini, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Tanda tanya. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Saudara, pertanyaan ini menjadi pertanyaan klise. Pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang, apa sih tujuannya Yesus naik ke sorga? Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya mempertanyakan masalah ini. Tapi buat orang percaya hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Saudara, yang pertama mengapa Yesus harus naik ke sorga? Karena Yesus asalnya dari sorga.
Saudara, saya ini asalnya dari Manado. Selama-lamanya saya ada di Jakarta, selama-lamanya saya ada tinggal di Pulau Jawa, saya tetap rindu kembali ke kampung halaman saya, ke kampung asal saya. Saya lahir di sana, saya berasal dari sana. Karena itu saya ada istilah pulang kampung. Kalau saudara tinggal di Jakarta, saudara ada di daerah Jawa Barat misalnya. Biasa di negara kita ini setiap kali mau lebaran itu ada tradisi mudik. Tradisi pulang kampung. Kenapa ada tradisi pulang kampung? Karena kita asalnya dari kampung itu. Karena kita asalnya dari daerah itu. Jadi kita pulang ke sana. Saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena Yesus itu asalnya dari sorga. Karena dia asalnya dari sorga, maka dia itu harus kembali ke sorga. Saudara percaya nggak Yesus itu dari sorga? Atau saudara nggak yakin? Kita buka dulu, kita buka. Yohanes pasal yang ketiga ayat 13, demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Yaitu siapa? Anak manusia. Jadi saudara, yang pertama kita harus pahami mengapa Yesus itu harus naik ke sorga. Karena Yesus itu asalnya dari mana? Dari sorga. Karena Yesus itu asalnya dari sorga, maka dia harus kembali ke sorga, saudara. Jadi ini berbicara tentang identitas Yesus. Ini berbicara tentang siapa Yesus itu. Yesus itu bukan manusia biasa, saudara. Mari kita baca lagi, kita baca saudara, supaya kita paham. Mari kita lihat, supaya kita tahu masalah tentang Yesus ini. Karena banyak orang ini suka salah paham. Mari kita baca Roma pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat. Perhatikan baik-baik. Roma pasal yang pertama ayat 3 dan keempat. Demikian firman Tuhan. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Perhatikan baik-baik saudara. Jadi tentang anaknya, kata firman Tuhan, yang menurut daging, maksudnya menurut daging manusia ini, itu lahir dari keturunan Daud. Yaitu siapa? Maria. Jadi kemanusiaan Yesus itu diperanakan dari daging. Oke, jadi kemanusiaan Yesus benar-benar kemanusiaan dari daging. Benar nih, daging saudara, daging. Kalau dipegang Yesus itu bukan kemudian ototnya itu urat kawat saudara. Otot-ototnya bukan dari kawat-kawat, bukan. Kalau saudara sentuh Yesus itu bukan dari logam, bukan. Yesus itu daging, sama dagingnya dengan saudara dan saya. Cuma dia dari keturunan Daud. Saudara dan saya, kalau saya keturunan misalnya Dotu Minahasa, keturunan dari nenek moyang orang Minahasa. Kalau Pak Doni keturunan dari nenek moyang orang Ambon, begitu kan? Nah, Raymond keturunannya nenek moyangnya dari Minahasa. Yesus, Tuhan Yesus ini keturunan dari dagingnya ini, itu dari keturunan Daud. Dagingnya, itu ayat 3. Perhatikan ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Elohim yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini ada dua nature-nya saudara. Yang pertama, kalau dagingnya itu diperanakan dari keturunan Daud. Tapi bukan cuma nature dari dagingnya saja. Di sini dikatakan menurut roh. Jadi saudara jangan bilang bahwa Yesus itu manusia biasa yang sama dengan kita, lahir dari daging Maria, seolah-olah keberadaan Yesus, eksistensi Yesus, identitas Yesus cuma itu.
Karena itu ada yang mengatakan bukan juru selamat. Karena itu ada yang mengatakan bukan firman Tuhan. Karena hanya melihat dari satu sudut pandang, yaitu dari daging. Padahal firman Tuhan berkali-kali memberitakan kepada kita bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Oleh karena itu dalam Roma 1 ayat 3 dikatakan dari daging diperanakan dari keturunan Daud. Tapi menurut Roh Kudus, nah ini. Jadi saudara, genetik Yesus dagingnya ini betul dari daging keturunan Daud. Tapi saudara, genetik yang membuat dia ada itu dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Sampai di sini saudara paham? Karena itu dari Roh Kekudusan, bukti bahwa dia itu lahir dari Roh Kudus, dia itu tidak menjadi tawanan dalam maut, tidak menjadi tawanan kematian. Kalau dia cuma daging biasa, maka hukumnya mati, dia ditawan dalam kerajaan maut. Tapi karena dia ada Roh Kekudusan, ada nature, ada genetik monogenes theos itu, maka maut tidak berkuasa menahan dia. Oleh karena itu kebangkitan Yesus menjadi bukti lain bahwa dia lahir dari Roh Kudus. Bahwa dia adalah pribadi ilahi. Bahwa dia bukan hanya manusia. Sampai di sini saudara paham? Oleh karena itu saudara, kembali kepada tema kita. Karena Yesus itu dari Roh Kudus dan Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapa. Oleh karena itu Yesus juga memiliki roh yang sama, karena Roh Kristus dan Roh Bapa itu satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus disebut Roh Kristus itu adalah Roh Kudus. Sampai di sini paham? Karena hal itu saudara, maka Yesus harus kembali ke sorga. Karena dia asalnya dari sorga. Nature asalinya dia. Praadanya Yesus itu ada di sana. Oleh karena itu dia harus kembali ke sorga. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena dia asalnya dari sorga. Sama dengan saudara tanya, kenapa saudara harus mudik? Karena saudara punya kampung halaman. Kalau orang Betawi misalnya di Jakarta, mudik nggak Pak? Mudik gimana? Iya, saya anak orang Tanah Abang. Iya, saya mudiknya kemana? Ke Kampung Rambutan, ke Kampung Melayu. Kampungnya di Kampung Rambutan, Kampung Melayu, saudara. Jadi kalau misalnya saudara tinggal di Purwakarta, asli lahir di Purwakarta, orang Purwakarta, nenek moyangnya bukan orang pelaut, tapi nenek moyangnya orang Purwakarta. Karena tinggal di atas gunung ya. Saudara asli orang Bandung, saudara asli orang Minahasa, saudara asli orang Ambon. Maka saudara pulang ke Ambon. Karena itu ada lagu. Sio mamae beta sorindu mau pulang Oh, sio mamae beta sorindu mau pulang mama. Betul saudara? Kalau nggak ada lagu itu, kalau nggak ada kampung halaman, nggak mungkin beta sorindu mau pulang. Beda dengan orang Manado kalau menyanyi. Kapal sotiop, batiop 3 kali. Oh ini mau keluar dia, keluar dari kampung, mau merantau saudara. Jangan bilang orang pelaut mata keranjang. Yang mata keranjang itu pemain basket karena dia selalu lihat keranjang. Jadi saudara, kalau Yesus harus kembali ke sorga karena asalnya dari sorga. Jadi kalau ada yang bilang begini, nanti kalau mati mau pergi ke sorga, siapa yang antar saudara? Siapa yang antar ke sorga? Ayo. Yang mau antar ke sorga siapa? Jangan-jangan orang yang bilang nanti ke sorga cuma calo.
Dia nggak ke sorga. Kenapa? Karena itu bukan kampungnya. Itu bukan tempatnya. Bagaimana mungkin itu bukan kampung halamannya, itu bukan tempat tinggalnya, dia nggak punya tempat tinggal di situ, dia nggak punya kapling di situ. Walaupun saudara kontraktor di dunia, nggak bisa saudara ngeborong proyek kerajaan sorga, no way. Saudara pikir di sorga karena saudara kontraktor, maka kemudian saudara mau ngebangun? Enggak. Jadi kalau ada yang bilang ke sorga, ke sorga, ke sorga. Jalurnya kemana ke sorga? Enak aja bilang. Nanti ke sorga. Lo mau pakai kaplingnya siapa di sorga? Yang jelas. Tuhan Yesus bilang jelas. Jelas. Kalau Tuhan kita ngomong jelas. Mari kita lihat apa yang dia omongin. Mari kita lihat. Balik lagi tadi. Di Injil Yohanes pasal yang ke-14 bacaan kita tadi. Mari perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan ayat yang kedua. Dia bilang begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Jadi kalau rumah Bapa berarti itu juga rumah siapa? Rumah Yesus. Saudara, kalau rumah bapak, rumah anak belum tentu rumah bapak, betul nggak? Kalau kita misalnya nih, kita punya bapak, punya orang tua. Pastor Valdo punya bapak, punya orang tua. Rumahnya di Keramat. Maka rumah bapak di Keramat itu juga rumah Pastor Valdo. Kalau ditanya, Pastor Valdo tinggal di mana? Di Keramat. Nggak mungkin Pastor Valdo bilang, saya tinggal di Keramat di rumah bapak. Pastor Valdo akan bilang, saya tinggal di Keramat. Di mana tuh? Rumah saya. Kenapa? Karena rumah Bapa adalah rumah anak. Karena itu ketika Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, berarti di situ adalah rumah Yesus. Bilang amin. Karena di situ adalah rumahnya Yesus, dia berkata, jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan baik-baik saudara. Ini penting untuk kita pahami. Bahwa ketika Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu Yesus juga berkata, itu juga rumahku. Karena itu rumahku, aku akan sediakan tempat buatmu. Karena rumahnya. Kalau yang bukan punya rumah, nggak bisa dia ngomong, nanti disiapin tempat buat kamu. Rumah orang kamu cuma calo, jual, broker. Nggak bisa saudara. Cuma ngarapin komisi di situ, nggak bisa. Ini rumah anak. Karena itu dia berani berkata, Yesus berani berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Kalau aku pergi ke situ, aku sediakan tempat bagimu. Kenapa dia berani jamin ada tempat buat saudara dan saya? Karena itu rumahnya. Karena itu rumahnya. Jadi kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Yang kedua, dia memberi kepastian kepada saudara dan saya kemana tujuan kita setelah kita akhiri hidup kita ini. Kita akan dibawa oleh Yesus di tempat yang sudah disediakan oleh Yesus. Dan kita akan masuk dalam perkawinan anak domba. Dan setelah masuk dalam perkawinan anak domba, kita kemudian akan kembali memerintah bersama Yesus. Nanti kita akan bicarakan, ini bicara rapture dan kerajaan 1000 tahun. Tapi saya ingin fokus dulu di ayat ini. Bahwa kenapa Yesus harus kembali ke sorga itu. Karena dia ingin membawa kita, menyediakan tempat buat kita, supaya pasti saudara. Tapi saudara nggak mungkin dapat tempat di sorga, kalau saudara tidak menyatu dengan pemilik rumah. Kalau saudara tidak menyatu dengan pemilik rumah, saudara nggak bisa ada tempat di rumah Bapa. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus menyatu dengan Yesus. Karena di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, di situ kamu berada. Artinya saudara satu rumah, satu tempat tinggal. Ngerti nggak bahasa itu?
Bukan begini saudara. Di mana aku berada, kamu kintilin saya. Enggak. Bukan di mana aku berada, kamu saya tenteng-tenteng. Enggak. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Itu artinya satu tempat, satu rumah, satu ruangan. Satu ruangan itu dipahami ada di dalam satu tempat, ada bersama-sama. Di mana aku, di situ kamu. Satu ruangan. Satu rumah. Jadi waktu Yesus berkata kepada kita, aku akan menyediakan tempat kepadamu. Tujuannya supaya saudara dan saya punya kepastian tempatnya pasti di dalam Yesus. Sorga yang disiapkan oleh Tuhan Yesus adalah sorga di mana saudara bisa menikmati semua kepenuhan janji Tuhan. Apa yang disebut dengan kepenuhan ilahi itu. Pemulihan ilahi itu. Sebagai manusia sejati. Yang Tuhan ciptakan dengan tujuan segambar dan serupa dengan Dia. Itu dikembalikan. Itu dipulihkan. Jadi tujuannya jelas. Supaya status kita adalah status pribadi yang serumah dengan Yesus. Artinya ini adalah mempelai. Ini adalah pasangan. Dalam pengertian saudara dan saya menjadi satu tubuh dengan Yesus. Karena itu di dalam kekristenan pernikahan itu dipahami sebagai penyatuan. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Kenapa? Karena kesatuan tubuh. Demikian juga Yesus dengan jemaat. Kata Rasul Paulus dalam kitab Efesus. Bahwa kita di dalam Yesus menjadi satu tubuh. Dan ini adalah rahasia kata Rasul Paulus. Penyatuan dengan Kristus. Penyatuan dengan Kristus terjadi di mana puncaknya? Yaitu terjadi di dalam sorga itu. Ketika kita diangkat oleh Yesus, kita menjadi satu tubuh dengan Yesus. Tubuh daging kita yang kita warisi dari orang tua kita, itu diubahkan menjadi sama dengan tubuh sorgawi Yesus. Kenapa? Karena tadi ayatnya sudah kita baca, Yesus sudah mengambil bagian di dalam tubuh manusia yang Dia ambil sebagai keturunan Daud. Dia ambil tubuh ini mati. Karena itu ada tubuh kebangkitan. Tubuh sorgawi. Ketika Dia mati, Dia kemudian tubuh ini mati, tubuh ini diubahkan. Karena maut gak bisa menahan. Oleh karena itu ada tubuh. Tubuh kebangkitan. Tubuh yang tidak dikuasai oleh maut. Oleh karena itu kita yang percaya kepada Yesus mendapat bagian yang sama dengan tubuh Yesus. Oleh karena itu dalam pemahaman Kristen, pemahaman eskatologi Kristen, itu meyakini bahwa kebangkitan orang mati akan terjadi. Dalam pengakuan iman rasuli, dalam pengakuan iman Kristen, itu dinyatakan ada kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh bukan tubuh kita ini, tubuh Raymond yang gendut begini nih. Tubuh Raymond yang rambutnya mulai botak begini. Bukan. Tapi tubuh yang sama dengan Yesus. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dikuasai oleh hukum alam. Saudara, waktu Yesus naik itu gravitasi nggak bisa tarik Dia. Saudara bayangkan, nih Yesus lagi ngobrol. Ini murid-murid banyak ya. Yesus lagi ngomong, kita bicara kenaikan kan. Yesus lagi ngomong kepada murid-murid. Ketika lagi ngomong dalam versi Injil Lukas, Dia kemudian mengangkat tangan memberkati mereka. Ketika Dia angkat tangan memberkati mereka, memberkati murid-murid, Dia mulai terangkat. Terangkat sampai murid-murid kemudian mulai menatap ke langit. Terus lihat sampai Dia tertutup awan. Bayangkan. Jadi pelan-pelan mereka lihat. Tuhan Yesus nggak pakai baling-baling bambu kayak Doraemon. Atau Tuhan Yesus nggak pakai kemudian baju Iron Man. Nggak, saudara. Cukup dengan tubuh kebangkitan. Dia naik. Jadi saudara, kita bisa bayangkan. Ketika Yesus naik ke sorga,
Dia tidak terikat dengan hukum alam. Yesus tidak terikat dengan semua aturan-aturan yang ada di alam ini. Yesus tidak terikat dengan hukum gravitasi. Dengan tubuh kebangkitan dia bisa terangkat ke sorga. Dengan tubuh kebangkitan Yesus bisa tembus tembok. Saudara pernah dengar cerita itu? Ketika Yesus bangkit itu, kemudian murid-murid sedang kumpul di loteng Yerusalem. Tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara naik ke loteng Yerusalem, itu kalau mau naik dari bawah lewat tangga, namanya juga di loteng. Yesus nggak pakai lewat tangga, ketok pintu, tok 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 tok, ada orang, permisi. Enggak, saudara. Dia tiba-tiba das. Itulah tubuh kebangkitan. Dengan tubuh kebangkitan, saudara, Yesus itu bisa dari Yerusalem tiba-tiba di jalan Emmaus. Murid-murid sedang ngobrol, orang Emmaus itu sedang bicara pulang. Mereka pulang karena Yesus disalibkan, harapan mereka hilang. Mereka ya sudah pulang kampung aja. Kayak lagu, aku pulang, ku terima kekalahanku. Ya kira-kira situasi begitu, saudara. Mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, saudara bayangin, Yesus itu lagi ngobrol-ngobrol dulu di Yerusalem. Tiba-tiba dia bisa jalan bareng murid-murid di Emmaus. Itu menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan Yesus itu adalah teknologinya. Jadi saudara, ketika kita memiliki tubuh kebangkitan, maka saudara dan saya, itu spare partnya cocok dengan tubuh kerajaan sorga. Jadi kalau Yesus itu harus balik ke sorga, dia ingin memberi kepastian tentang tempat dan tentang apa? Tentang tubuh yang dipakai di sana. Karena firman Tuhan bilang, darah dan daging tidak mewarisi kerajaan sorga. Karena itu saudara, dengan tubuh kebangkitan, dia masuk dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, kitab suci mengatakan bahwa dia adalah buah sulung kebangkitan. Buah sulung kebangkitan itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada tubuh kebangkitan yang Yesus kenakan, yang masuk dalam kerajaan sorga. Karena saudara dan saya pun disebut saudara-saudaranya yang akan masuk juga dengan tubuh yang sama. Inilah artinya satu tubuh. Jadi satu tubuh dengan Yesus itu bukan cuma kiasan. Tapi satu tubuh dengan Yesus itu artinya memiliki tubuh yang betul-betul sama dengan Yesus. Ini bukan cuma cerita implisit, saudara. Ini betul-betul real. Ketika bicara satu tubuh. Karena genetiknya sama. Oleh karena itu Yesus harus naik ke sorga. Kalau dia nggak naik ke sorga, kan nggak ada bukti tubuh mana yang dibawa ke sorga. Saudara, Yesus naik ke sorga, dilihat kan, ada tubuh kan. Selama 40 hari itu Yesus makan loh. Makan ikan goreng. Baca di Injil Lukas pasal 24. Makan saudara. Makan ikan bakar. Makan ikan goreng. Makan, Yesus makan. Ketika murid-murid menangkap ikan di tempat yang disebut dengan Mensa Christi itu, yang kemudian selanjutnya Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu murid-murid kemudian disuruh menjala ikan. Tapi mereka lagi menjala ikan, mereka bawa pulang ikan 53 ekor yang mereka jaring. Tapi Yesus sudah menyiapkan di atas batu sarapan buat murid-murid. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, bagaimana memberi pengampunan, memberi perdamaian, itu lewat jamuan meja makan. Dan yang mengampuni, yang menjamu. Artinya, dia nggak marah lagi. Itu di dalam budaya Yahudi. Jadi ketika Yesus menjamu murid-murid, dia ingin berkata, aku mengasihi kalian. Karena itu aku nggak mempermasalahkan pengkhianatan kalian. Aku nggak mempermasalahkan penyangkalanmu, Petrus. Engkau menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Kalian semua lari. Ketika saya lagi masalah, kalian tinggalkan saya. Aku nggak masalahin itu, karena itu aku jamu kalian. Ini
Setelah dia jamu, kemudian dia panggil Petrus. Kalau saudara pergi ke Israel, di situ ada tempat namanya Mensa Christi itu. Nah, di depan gereja, yang sekarang jadi gereja tuh Mensa Christi itu, di depannya itu ada taman. Taman di situ dia pakai patung tuh, patung tembaga tuh, Petrus tuh. Yang Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Karena dengan jamuan itu Tuhan katakan, aku mengasihi kalian. Aku mengampuni kalian. Ketika berhadapan dengan Petrus, dia tanya, kalau aku menyatakan aku mengasihi kalian, aku mengampuni kalian Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Karena hanya orang yang mengasihi Yesus yang bisa menggembalakan jemaatnya Yesus. Hanya orang yang mengasihi Yesus yang bisa mengembalakan domba-dombanya Yesus. Hanya orang yang mengasihi Yesus yang bisa menjadi gembala yang mencerminkan kasih Yesus. Karena itu Tuhan katakan, mengasihi aku Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi aku Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Sampai Petrus kemudian bilang, Tuhan, udah gak bisa ngomong lagi Tuhan. Kamu tahulah aku nih. Kamu tahu Tuhan. Apakah aku mengasihimu atau tidak, Tuhan yang tahu. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengembalakan domba-domba milik Tuhan Yesus. Amin saudara. Oleh karena itu Yesus harus naik ke sorga. Untuk membuktikan bahwa tubuh yang dia kenakan itu adalah tubuh yang memang cocok dalam kerajaan sorga. Setelah kebangkitan Yesus mengenakan tubuh kebangkitan, dia naik ke sorga saudara dengan tubuh itu dan memang cocok untuk kerajaan sorga. Karena itu dia disebut buah sulung buat saudara-saudaranya yang akan datang saudara. Jadi saudara dan saya ini adalah saudara-saudara Yesus yang akan memiliki tubuh yang sama dengan Yesus setelah kita dibangkitkan oleh Yesus, diberikan tubuh kebangkitan oleh Yesus. Setelah Yesus datang, kita kemudian diubahkan oleh Tuhan, mengenakan tubuh kebangkitan. Maka kita kemudian terhisap, menyatu dengan Yesus. Satu tubuh, tubuhnya sama dengan Yesus. Karena itu saudara diangkat oleh Tuhan. Kalau tubuhnya berbeda gak diangkat saudara. Gimana ceritanya tubuhnya beda? Karena tubuhnya sama terhisap tuh. Yesus tuh di atas jadi buah sulung. Sebagai buah sulung dia jadi jadi frame-nya, jadi contohnya. Ketika dia datang maka saudara yang ada di sini yang tubuhnya sama, wush, otomatis. Karena itu dikatakan sekejap. Karena satu tubuh. Kan dalam Yesus sudah kita bahas minggu lalu. Dalam Yesus, Yesus dalam kita. Wush, satu itu. Jadi Yesus itu harus naik ke sorga. Supaya pasti. Supaya apa? Pasti. Tolong bilang kiri kananmu, dalam Yesus pasti. Dalam Yesus pasti. Amin. Dalam Tuhan Yesus itu pasti-pasti aja. Nggak ada mudah-mudahan. Mudah-mudahan masuk sorga ya Pak ya. Lah, sorga kok mudah-mudahan. Nggak ada saudara. Kenapa? Karena Yesus yang memberikan jaminan itu, dia adalah pemilik rumahnya. Kalau pemilik rumah bilang, dia siapin tempat buat saudara, dia kasih kamar buat saudara, ia pemilik rumah. Kalau saudara cuma penjaga villa, nggak berani kalau pemiliknya datang, ayo gimana? Saudara sewain, dipecat saudara. Yesus itu bukan cuma penjaga. Yesus itu pemilik. Amin saudara. Karena itu yang memberi jaminan kepada kita pemilik. Pemiliknya memberi jaminan. Gua kasih tempat. Sama kayak begini nih. Begini saudara. Kalau saudara itu kayak Pastor Doni ini udah lama di Jakarta. Pastor Doni kan gak punya rumah di Ambon. Gak bisa kemudian Pastor Doni kemudian bilang begini. Kalau kamu ke Ambon, tinggal di rumah saya. Gimana mau tinggal di rumahnya Pastor Doni? Rumah di Ambon aja dia gak punya. Kan gak bisa dia kasih jaminan. Kalau ada yang berani ngasih jaminan begitu saudara, padahal dia gak punya rumah. Nah ini calo. Kan gitu, PHP aja.
Tapi kalau dia pemilik rumah, yang punya rumah, dia kasih tahu. Nih, jaminan. Jaminan kamu datang. Aduh, saya nggak tahu alamat situ. Ya sudah, saya jemput. Nah, itu Tuhan Yesus. Saya jemput. Kalau aku sudah menyediakan tempat, mari kita lihat, saudara. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, luar biasa, saudara. Karena kalau kita yang pergi ketemu dengan Yesus, Tuhan bilang, kamu nggak tahu jalan ke situ, bro. Jangan coba-coba kamu ke sorga, padahal kamu nggak tahu jalan ke situ. Saudara, kita pakai Google Map aja masih kesasar. Pakai Waze aja masih kesasar. Betul, saudara pernah pakai Google Map, dibawa masuk-masuk gang, keliling, nggak tahu mobilnya udah nggak bisa masuk, mentok, mundur. Pernah ngalamin? Kalau nggak pernah ngalamin, bukan sopir Grab. Kalau biasa ojol pasti tahu pengalamannya. Saudara, sudah pakai 500 meter belok kanan. Sudah pernah dengar itu? 200 meter belok kiri. 300 meter rumah janda. Oh, nggak begitu. Saudara sudah dapat tunjuk begitu, masih kesasar. Kenapa? Karena bukan pemilik. Kalau saudara itu bukan orang Jakarta, ya, misalnya begini, saya ini kan dulu di Kelapa Gading, ya, sekarang di Jakarta Timur. Saya kemudian bilang, Pak Mul, kalau Pak Mul datang ke Jakarta, nanti kita ketemu di Mall Kelapa Gading ya. Pak Mul bilang, Pak Raymond, Mall Kelapa Gading itu di mana? Gini Pak Mul, nanti kan Pak Mul nih naik tol, ya. Naik tol nih, terus ambil arah Priuk Pak Mul. Oh ya. Terus nanti turun di pintu keluar Sunter. Setelah turun pintu keluar Sunter, Pak Mul muter balik. Nanti muter balik lewat Moi. Terus lurus, ketemu bundaran, sebelah kiri Mall Kelapa Gading. Pak Mul ikut. Waduh, terus dari Bandung Purwakarta, dari Bandung Purwakarta, ya bener ya, Bandung dulu baru Purwakarta ya. Ya, dari Bandung Purwakarta, terus sampai kemudian ambil arah Tanjung Priuk. Nah, Pak Mul ini ambil arah Tanjung Priuk, dia nggak lewat nggak lewat yang dari Cawang situ, dia belok kanan situ, tapi dia lewat Grogol. Jadi dari tol Jawa Barat, dari tol Bandung dia lewat Grogol, muter lewat bandara dulu. Muter terus ya. Terus muter, akhirnya dia sampai di depan Arta Gading. Mau turun, bingung. Nggak ada jalan turun karena dia sudah arah dari sana. Nah, ini nggak paham kan? Pasti nggak paham. Nggak paham saudara. Karena saudara bukan orang Kelapa Gading. Yang saya omongin saudara nggak paham kan? Karena saudara bukan orang Kelapa Gading. Sekarang mau ngomong sorga. Ini masih ngomong jalan di dunia. Sekarang kita mau ngomong jalan ke sorga. Pergi kagak, lihat kagak, ngasih petunjuk. Gak mungkin. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu gak tahu jalan ke situ. Karena kamu gak tahu jalan ke situ, Tuhan Yesus bilang, aku yang akan pergi ke situ dulu. Setelah aku pergi ke situ, aku siapin tempat dulu. Setelah tempatnya siap, aku yang jemput kamu. Kenapa? Karena kamu nggak tahu jalan ke situ. Nggak ada manusia yang tahu jalan ke sorga. Jadi jangan sok-sokan tahu. Nggak ada manusia yang bisa ngasih petunjuk. Jalan ke sorga begini. Nggak ada saudara. Jangan percaya kalau ada orang yang ngasih petunjuk. Pakai tutorial lagi. Tutorial jalan ke sorga. Bikin konten. Tutorial jalan ke sorga. Yang pertama, kudus. Kudus iya. Saudara.
Yang bisa membawa ke sorga itu cuma Yesus. Karena itu Tuhan Yesus bilang begini. Perhatikan baik-baik. Mari kita lihat saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Saya baca untuk saudara. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Tuhan Yesus itu jalan ke sorga bukan cuma biarin kita jalan sendiri. No. Tapi dia bilang, dia yang akan datang jemput, datang kembali. Supaya apa? Dia datang jemput kita dan bawa kita ke situ. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi Tuhan Yesus harus naik ke sorga, saudara. Supaya pasti dia siapkan tempat, semuanya pasti tempatnya sudah siap. Baru dia jemput, bukan saudara disuruh jalan, tinggal ditelepon. Raymond, waktu kematian tanggal begini, jalan sendiri ya. Masuk sendiri. Enggak, saudara. Ketika Raymond waktunya habis di dunia, Raymond percaya Tuhan Yesus yang jemput. Itu iman saya. Bahwa ketika waktu saya habis, karena saya menyatu dengan Yesus, satu tubuh dengan Yesus, satu roh dengan Yesus. Di dalam Raymond ada Roh Kudus. Bukankah di dalam saudara juga ada Roh Kudus? Dan kita disebut dengan bait Roh Kudus. Maka kita akan kembali menyatu dengan Yesus. Yesus yang jemput, saudara. Karena Raymond gak tahu tuh jalan ke sorga. Gak tahu. Gak tahu. Kalau orang yang gak tahu jalan ke sorga tapi berani nuntun orang ke sorga, itu kayak orang buta nuntun orang buta. Saudara tahu bagaimana Tuhan Yesus ilustrasikan? Orang buta nuntun orang buta katanya. Orang yang gak bisa kemudian melihat terang, menuntun orang yang gak bisa lihat terang, maka yang mereka lihat adalah hanya kegelapan. Kalau saudara dan saya bicara tentang sorga, kita gak tahu jalan ke sorga seperti apa. Karena itu, biarkan yang punya sorga yang jemput kita. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus yang punya sorga siap jemput kamu. Bilang, Tuhan Yesus yang punya sorga siap jemput kamu. Mau tetapin tanggal nggak? Saudara mau dijemput tanggal berapa? Jangan mau dulu ya. Belum selesai. Nah, Pastor Doni bilang belum selesai tugas kita. Tapi kalau mau request tanggal, ngomong aja dalam doa dengan Tuhan. Tuhan, udah cukup kali. Tugasku sudah selesai. Saya siap dijemput. Nah, tenang aja. Tuhan yang menjemput kita. Amin. Karena itu dia harus naik ke surga. Supaya apa? Supaya ada tempat yang pasti. Kalau saudara percaya bahwa dalam Yesus pasti, maka dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Itu juga pasti. Di lain waktu, kita akan belajar bersama bagaimana peristiwa pengangkatan itu. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus yang datang menjemput kita dalam peristiwa yang kita sebut rapture atau pengangkatan orang-orang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tempat yang telah Engkau siapkan buat kami. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kami juga berada. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selama kami ada di dunia ini. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun pergumulan kami, biarlah kami selalu memandang kepada Tuhan yang baik. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang memberikan janji dan kepastian kepada kami. Karena Tuhan sendiri yang menyediakan tempat buat kami. Tuhan sendiri yang akan menjemput kami. Tuhan sendiri yang berjanji kepada kami. Kami pegang firman-Mu,
Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi bagian dari anak-anak kerajaan sorga sebagai milik dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun dari antara kami, tidak ada satupun dari keluarga kami, tidak ada satupun dari anak-anak kami, tidak ada satupun dari orang-orang yang kami kasihi akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kami semua dijemput oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan menyediakan tempat yang baik buat kami di sorga. Haleluya. Amen. Sobat Home Ministry, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan kepada kita bahwa kita dijamin dan diberi kepastian untuk masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Shalom. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya
Kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Dan saya akan diberi tubuh kemuliaan. Dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan milik Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran. Angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah keluargamu, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sandang pangan dan sumber-sumber makananmu. Diberkatilah pekerjaan, usaha, karir, dan semua bisnismu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan Yesus dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, amin. Dalam
Tuhan memberkati kita